Shalom anak-anak, selamat pagi. Pada pagi hari ini, kembali kita belajar matematika. Kita akan melanjutkan pembelajaran dari bab 2 pada pertemuan yang kedua ya. Nah, kali ini anak-anak akan belajar perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian dengan cara susun panjang. Nah, contoh soalnya 56 dikali 8. Yang kita kalikan adalah satuannya terlebih dahulu. 8 dikali 6 hasilnya 48. Ini ya. Kemudian 8 dikali 50. Ini nilainya puluhan ya anak-anak. Jadi 8 dikali 50 hasilnya 400. Kemudian anak-anak jumlahkan. 8 ditambah 0, 8. 4 ditambah 0, 4. Kemudian 4 turun. Jadi hasilnya 448. Nah, sekarang soal yang sama dengan cara bersusun pendek. 56 dikali 8. 8 dikali 6 hasilnya 48. Nah, yang ditulis di bawah adalah satuannya. Sedangkan puluhannya, angka 4-nya itu disimpan ya. Disimpan terlebih dahulu angka 4-nya. Kemudian dilanjutkan dengan 8 dikali 5. 8 dikali 5 hasilnya 40. Nah, anak-anak tadi ada simpan angka 4. 40 ditambah 4 hasilnya 44. Kemudian ditulis di sini. Nah, hasilnya 448. Contoh selanjutnya ya, untuk cara susun panjang. 47 dikali 32. Nah, yang dikalikan 2 dikali 7. Ini dikalikan terlebih dahulu ya. 2 dikali 7 hasilnya 14. Kita tulis di sini. Kemudian 2 dikali 40 ya, karena ini adalah puluhan. 2 dikali 40 hasilnya 80. Selanjutnya 3 dikali 7. Nah, 3-nya ini adalah puluhan, tujuannya satuan. Nah, jadi 30 dikali 7 hasilnya 210. Kemudian yang terakhir 3 dikali 4. Nah, 30 dikali 40 hasilnya 1200. Maka kalau dijumlahkan 4 ditambah 0 ditambah 0 ditambah 0 hasilnya 4. 1 ditambah 8 9. 9 ditambah 1 10 ya. Kemudian 0-nya, satuannya ditulis di bawah, sedangkan yang satunya ditulis di atas. Nah, seperti penjumlahan kemarin ya anak-anak. Kemudian 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 2 hasilnya 4 ya anak-anak. Ini ibu salah ya. Bukan 4, harusnya 5 ya. Kemudian ini 1 turun ya ke bawah. Jadi hasilnya 1504. Wah, jalannya panjang sekali ya. Mari kita lihat dengan cara pendek. Nah, dengan cara pendek berarti cara mengerjakannya 2 dikali 7. 2 dikali 7 berapa anak-anak? Hasilnya 14. Yang ditulis di bawah adalah 4. Puluhannya, satunya ditulis di atas, disimpan ya. Kemudian selanjutnya 2 dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8.
Tadi anak-anak simpan 1, 8 ditambah 1, maka hasilnya 9. Nah, berikutnya kita ke sini ya anak-anak, ke puluhannya. 3 dikali dengan 7. Hasilnya berapa? 21. Nah, yang ditulis di bawah adalah 1. 2-nya yang puluhan kita simpan. Kemudian kita lanjutkan. Nah, 3 dikali dengan 4. 3 dikali 4 hasilnya 12. Tapi kita tadi ada simpan 2 ya anak-anak. 12 ditambah 2 hasilnya 14. Nah, kita tulis begini. Anak-anak perhatikan, ketika anak-anak menuliskan pada baris yang kedua ini, nah perhatikan ini maju 1 langkah ya, ini ya. Tadi satunya ini dituliskannya di bawah angka 9, di bawah puluhan, bukan di bawah satuan ya. Perhatikan anak-anak. Kemudian dijumlahkan. 4 ini turun, 9 ditambah 1 hasilnya 10. Yang kita tulis satuannya yaitu 0, sedangkan satunya kita simpan ya di atas. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, 1 ini kemudian turun. Jadi hasilnya 1504. Nah, berikutnya ini dengan cara susun pendek apabila bentuknya itu ratusan dikali puluhan. Caranya seperti tadi. 4 dikali 8 hasilnya 32. Maka 2 kita tulis di bawah, 3 kita simpan. 4 dikali 6. 4 dikali 6 hasilnya 24. 24 tadi kita ada simpan 3. 24 ditambah 3 hasilnya 27. Nah, yang ditulis di bawah adalah 7. Sedangkan 2-nya disimpan. Lanjut, 4 dikali 1 lagi. Nah, 4 dikali 1 hasilnya 4. Ditambah 2 hasilnya 6. Sudah ya. Ini untuk yang satuan ya. Yang 4 sudah kita kalikan semua. Berikutnya untuk puluhannya 2. 2 dikali 8 hasilnya 16. Yang kita tulis 6 di bawah, 1 di atas. Ingat, 6 itu di bawah angka 2 atau angka 7? Ya, di bawah angka 7 karena kita menuliskannya di bawah puluhannya. Jadi 6-nya di sini. Nah, kemudian 2 dikali 6 hasilnya 12. Ya, 12. Tapi tadi anak-anak ada simpan 1, berarti 2 dikali 6. Jadi 12 ditambah 1 hasilnya 13. 3 ditulis di bawah, 1 ditulis di atas, disimpan ya. Kemudian 2 dikali 1 hasilnya 2. Anak-anak ada simpan 1 tadi. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Kemudian jumlahkan ke bawah, ini 2 turun, 7 ditambah 6 hasilnya 13. 3 tulis di bawah, 1-nya tulis di atas. 1 ditambah 6 7. 7 ditambah 3 10. 0-nya di bawah, 1-nya di atas. 1 ditambah 3 hasilnya 4 ya. Nah, kita tulis di sini. Oke, berikutnya kita masuk dalam pembagian. Membagi suatu bilangan artinya mengurangi bilangan tersebut secara berulang sampai habis. Contoh 6 dibagi 3. Berarti 6 dikurang 3 dikurang 3 sama dengan 0. Ada 2 kali pengurangan. Jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang
anak-anak akan belajar pembagian tanpa sisa. Contoh 24 dibagi 2. Nah, cara pengurangan berarti begini anak-anak ya, banyak sekali ya. 24 dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, dikurang 2, sampai 0. Ada berapa kali pengurangan? Ya, ini ada 12 kali pengurangan. Berarti 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, kalau seperti ini, misalnya angkanya besar, maka anak-anak akan kesulitan. Sekarang kita akan menggunakan cara bersusun ya. 24 dibagi 2. 2 dibagi 2 dapatnya 1. 1 dikali 2 hasilnya 2. Kemudian ini dikurangkan. Nah, 2 dikurang 2, 0. Ibu tidak tuliskan ya. Kemudian 4 ini turun ke bawah. Nah, 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dikali 2 hasilnya 4. Kemudian dikurangkan lagi. 4 dikurang 4 hasilnya 0. Nah, maka jawabannya adalah 24 dibagi 2 hasilnya 12. Nah, kunci untuk pembagian ini, anak-anak harus sudah hafal perkalian. Kalau ini pembagian 2, berarti anak-anak sudah harus hafal perkalian 2. Karena pembagian adalah kebalikan dari perkalian. Contoh lagi ya. Nah, ini pembagian dengan sisa. Jadi, ketika dibagi itu tidak habis sampai 0. Coba ya, 45 dibagi 4. Ini bila dengan cara pengurangan berulang ya. Ibu jelaskan dengan cara bersusun. 45 dibagi 4. 4 dibagi 4 dapat 1. 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian dikurangkan. 4 dikurang 4, 0. Kemudian 5-nya turun. Nah, untuk turun ini harus satu angka ya anak-anak. 5 dibagi 4 dapat 1 ya. Perkalian 4 yang mendekati 5. 4 kali 1, 4. 4 kali 2, 8. Jadi, nggak mungkin kalau 2. Jadi, 4 dikali 1. Nah, 1 dikali 4 hasilnya 4. Kemudian dikurangkan. 5 dikurang 4. Nah, sisa 1. Jadi, 45 dibagi 4 dapat 11, sisa 1. Nah, ada lagi pembagian partisi. Nah, kalau pembagian seperti ini, kalau angkanya kecil mungkin bisa ya anak-anak, tapi kalau sudah puluhan, kemudian nanti ratusan, ribuan, akan sulit. Contoh ini ya, pembagian partisi. Ada 10 jeruk, berarti kita bagi ya. Pada satu bagian ini dapat berapa jeruk? 10 dibagi 2. Nah, pada satu bagian ini ada 2 jeruk. Kita bagi, kita isikan 2 jeruk. Ada berapa ini? Kita dapat berapa? Dapat 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Kemudian kalau ini 10 dibagi berapa ini? Dibagi 5 ya. Satu kantongnya dapat 5 misalnya ya. Nah, maka dapat berapa? 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Nah, tapi anak-anak akan mengerjakan soal nanti dengan cara bersusun ya. Contoh ini ya. Bersusun itu disebut juga porogapit ya, pembagian porogapit. Contoh, Ibu contohkan kembali dengan soal ini. 674 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya 3 ya. Perkalian 2 ya. Perkalian 2 yang hasilnya 6. Dapat 3 ya. Nah, 3 dikali 2 hasilnya 6. Kemudian dikurangkan. 6 dikurang 6, 0. Ibu tidak tulis. Turun 7.
7 dibagi 2. Nah, perkalian 2 yang mendekati 7 itu ada 2 kali 3. Berarti di sini dapatnya 3. 2 dikali 3 hasilnya 6. Kemudian dikurangkan lagi ya. Nah, 7 dikurang 6 hasilnya 1. Nah, 1 dibagi 2 tidak bisa, maka turunlah 4. Nah, 14 dibagi 2 hasilnya 7. 7 dikali 2 hasilnya 14. Kita kurangkan, hasilnya 0. Nah, sekarang bagaimana kalau ratusan dengan puluhan? Nah, anak-anak tulis dulu. Karena ini dibagi 15, berarti perkalian 15. 15 kali 1, 15, 15 kali 2, 30, dan seterusnya. Supaya memudahkan anak-anak ketika melakukan proses pembagian. Nah, 520 dibagi 15. 5 dibagi 15. Tidak bisa ya anak-anak? Nah, berarti langsung kita ambil 2 angka. 52 dibagi 15. Ya, kita lihat perkalian 15 yang mendekati 52. Ini ya. 15 dikali 3 sama dengan 45. Nah, berarti 52 dibagi 15 dapatlah 3. Nah, dapatlah 3 ya anak-anak. 3 dikali 15 hasilnya 45. Kemudian dikurangkan. Nah, 2 dikurang 5 tidak bisa. Berarti harus pinjam dari depan. Pinjamnya 1. Ya, pinjam 1. Ini jadi berapa? Jadi 12. 12 dikurang 5 hasilnya 7. Ini tadi sudah kita pinjam ya anak-anak. Sudah kita pinjam, tinggal ini hasilnya di sini 4. 4 dikurang 4 0. Habis ya anak-anak, Ibu tidak tulis. Nah, tadi 12 dikurang 5 7. Kemudian 7 dibagi 15. Tidak bisa ya. Maka turun 0. 70 dibagi 15. Anak-anak lihat perkalian 5 yang mendekati 70. Ini ya, 15 dikali 4 hasilnya 60. Berarti dapat 4 di sini ya. 4 dikali 15 itu 60. Ya, kemudian dikurangkan. 0 dikurang 0, 0. 7 dikurang 6, 1 ya anak-anak. Jadi ada sisanya 10. Jadi hasil perkaliannya 34, sisa 10. Nah, begitu ya anak-anak. Berikutnya, nah misalnya ini. Sekarang ribuan dibagi ratusan. 2880 dibagi 120. Bu, kami nggak hafal Bu perkalian 120. Nah, anak-anak bisa tulis dulu seperti ini. Perkalian 120 ya. 120 dikali 1, anak-anak kalikan dulu. 120 dikali 2, 120 dikali 3. Kalikan dengan cara ke bawah ya, begini ya. 120 dikali 2, gitu ya. Ya, perkalian yang dengan satuan. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 2, 4. Kemudian 2 dikali 1, 2. Nah, untuk yang 120 dikali 3, ya anak-anak cari lagi. 120 dikali 3. Nah, 3 dikali 0, 0. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. Ya, begitu ya. Anak-anak cari dulu ya. Nah,
2880 dibagi 120. Nah, ini 2 dibagi 120 tidak bisa. 8 dibagi 120, 28 dibagi 120 tidak bisa. Jadi kita langsung ambil 3 angka ya anak-anak ya. 288 dibagi 120. Yuk kita cari yuk perkalian yang mendekati 288. Berapa anak-anak? Ini ya. 240 ya. Nah, berarti dapat berapa? Nah, dapat 2. 2 dikali 120 hasilnya 240. Kemudian dikurangkan. 8 dikurang 0. 8. 8 dikurang 4. 4. 2 dikurang 2. Habis ya. Kemudian turun ini ya. 0 yang dari atas turun. 480 dibagi 120. Lihat lagi pada perkalian tadi. 480 dibagi 120. Dapatnya 4. Nah, pembagian itu kebalikan dari perkalian kan? 480 dibagi 120 ya. Dapatnya berapa? 4. Jadi 4-nya ditulis di sini di hasilnya 4. 4 dikali 120 hasilnya 480. Nah, dikurangkan 0 ya. Jadi hasilnya 24. Ya, demikian anak-anak penjelasan dari Ibu. Silakan anak-anak coba kerjakan dari ESPS di halaman 35 untuk nomor 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 16, 20. Hati-hati ya, jangan salah nomor dan jangan salah menyalin soal dari ESPS-nya. Ya, lebih teliti dalam bekerja. Ya, selamat pagi. Tuhan memberkati. Silahkan anak-anak berlatih matematika pada hari ini. Shalom.